Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda dan kita akan membahas sebuah topik yang tidak kalah menariknya. Pada sesi sebelumnya, tentu Anda masih ingat, kita membahas tentang penentuan tata letak fasilitas. Nah, pada sesi ketujuh ini, kita akan mendalami ada 5 hal penting yang akan dibahas ya, terkait teori antrian. Yang pertama mulai dari pengertiannya dan tujuan dari analisis teori antrian. Kemudian yang kedua kita akan melihat karakteristik dan biaya-biaya antrian dalam jasa. Yang ketiga kita akan melihat model antrian single server. Yang keempat model antrian multiple server. Dan akhirnya kita akan melihat metode simulasi Monte Carlo. Nah, mari kita mulai dengan poin pertama. Teman-teman tentu tidak asing mendengar kata antrian. Ya, setiap kita belanja, kita pergi ke minimarket atau supermarket, kita akan mengantri waktu kita membayar. Nah, sebenarnya teori antrian itu apa? Teori antrian adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan menganalisis bagaimana sebuah antrian terbentuk, serta bagaimana sistem yang digunakan untuk mengelola dan mengoptimalkan kinerjanya. Nah, apa tujuan utama dari teori antrian? Tujuannya adalah untuk memahami dan untuk memprediksi perilaku antrian seperti lamanya waktu tunggu, berapa banyak jumlah pelanggan dalam antrian, dan juga waktu yang dibutuhkan untuk melayani setiap pelanggan. Dengan memahami teori ini, Anda akan dapat memahami bahwa sebuah antrian itu dapat dikurangi waktu pelayanannya. Jadi semakin cepat, semakin efisien. Dan dia bisa mengoptimalkan ya efisiensi dengan menentukan jumlah berapa banyak server atau counter yang harus dibuka supaya lebih optimal dalam kualitas pelayanan dan dalam berbagai situasi antrean. Nah, tentu kita ingin memahami apa saja ciri-ciri dari antrean jasa yang biasanya sering disebut optimal. Nah, teman-teman, ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, kalau kita berbicara jasa, tentu kita bisa melihat pola kedatangan dari pelanggan, ya, tingkat pelanggan yang bisa acak, ya, dan bisa juga pola-pola tertentu itu bisa kita lihat. Nah, dari pola kedatangan ini kita bisa melihat berapa lama waktu pelayanannya. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan biasa tergantung dari berapa banyak server yang dibuka, berapa banyak produk yang dibeli, dan seterusnya. Nah, tentu kita bisa lihat dari hal ini kapasitas antrian menjadi hal penting, tempat di mana pelanggan menunggu untuk dilayani. Nah, disiplin antrian juga menjadi hal penting. Artinya ada aturan yang ditetapkan untuk mengatur urutan pelayanan, seperti siapa datang duluan, dia yang dilayani, atau first come, first serve. Kita juga perlu memahami populasi antrian. Dengan memahami populasi ini, kita bisa melihat jumlah pelanggan yang mungkin akan datang dalam sistem antrian. Kita bisa memprediksi berapa banyak counter atau server yang akan dibuka untuk melayani pelanggan, supaya mengurangi waktu tungguan mereka. Nah, tentu ada biaya-biayanya, ya, ada cost-nya dalam sistem antrian jasa. Yang pertama, biaya pelayanan. Nah, biaya pelayanan ini berhubungan dengan biaya tetap untuk menyediakan fasilitas pelayanan, seperti gaji karyawan, biaya peralatan, gitu ya. Kemudian kita bisa melihat juga biaya menunggu. Biaya ini timbul karena pelanggan harus menunggu, seperti kehilangan penjualan atau kepuasan pelanggannya. Nah, dari model-model itu kita bisa melihat ada yang sering kita temui ya, misalkan di minimarket, ada model antrian single server. Artinya hanya ada satu sistem antrian di mana terdapat satu jalur ya, atau satu fasilitas pelayanan saja. Model ini biasanya sering digunakan untuk menganalisis sistem di mana satu server melayani pelanggan satu persatu. Contohnya misalkan kita melihat di loket pembayaran di sebuah bank di daerah terpencil ya, atau kasir di supermarket yang tidak besar. Nah, model ini biasanya dianalisis menggunakan distribusi Poisson untuk kedatangan pelanggan dan distribusi eksponensial untuk waktu pelayanannya. Nah, contoh model antrian ini kita tentu tidak asing, kita bisa temukan di beberapa bank jumlah jumlah counternya hanya satu atau tunggal. Jadi nasabah itu datang mengantri di loket dan melakukan transaksi ya. Jadi kita bisa lihat seperti pelayanannya tunggal. Nah, tentu masalahnya adalah waktu agak lama selama jam sibuk gitu ya. Anda bisa bayangkan kalau
di jam pelayanan yang sibuk gitu ya, ada banyak pelanggan atau nasabah, tetapi counternya hanya satu. Nah, ini tentu akan eh, memperlama waktu pelayanan untuk semua nasabah. Nah, strateginya bagaimana? Tentu kita optimalkan jam atau jadwal kerja para teller ini untuk menggunakan sistem nomor antrian. Nah, di supermarket juga sama. Kita bisa melihat antrian waktu membayar ya, belanjaan. Nah, tentu selama jam sibuk juga atau di akhir pekan atau hari libur itu ya, tentu akan panjang antriannya. Nah, strateginya ya kita perlu menambah kasir sementara ya selama jam sibuk. Kemudian kita bisa menggunakan teknologi self checkout misalkan gitu ya untuk mengurangi beban kasir. Atau kita misalkan membeli tiket di bioskop ya, mungkin ada bioskop yang hanya membuka satu counter gitu ya. Waktu Anda membeli tiket, kita bisa melihat kalau antriannya panjang untuk film-film yang populer misalkan ya. Nah, itu kita bisa gunakan strategi misalkan membeli tiketnya online misalkan ya. Jadi tidak harus mengantri di loket fisik. Nah, atau kita misalkan kalau mungkin Anda pernah potong rambut gitu ya atau pergi ke salon, tentu ada yang satu salon hanya satu barber gitu ya, satu pemotong rambutnya. Jadi kalau banyak ya tentu memperlama waktu tunggu Anda ya dan juga waktu pelayanan. Jadi mungkin eh, strateginya bisa mengatur jadwal bertemu dengan barber Anda. Nah, itu kita bisa melihat lagi dari model single server ini, kita bisa perluas menjadi model antriannya multiple server. Artinya sistem ini terdapat lebih dari satu pelayanan. Tetapi setiap jalur ini memiliki satu server. Nah, contohnya misalkan di beberapa kasir di supermarket besar ya di Indonesia atau beberapa teller bank di bank besar ya yang terkenal. Nah, model ini membantu waktu tunggu sebenarnya ya, waktu tunggu pelayanan dengan menyediakan lebih banyak fasilitas pelayanan. Nah, analisis model ini juga menggunakan distribusi Poisson untuk kedatangan pelanggan dan distribusi eksponensial untuk waktu pelayanannya. Nah, teman-teman, kita bisa melihat kalau bank itu punya beberapa teller, tentu nasabah tidak perlu menunggu terlalu lama gitu ya, apalagi di jam-jam kerja yang sibuk. Nah, kalau di supermarket juga berlaku sama, kalau di hari-hari Sabtu ya atau akhir pekan, itu kalau banyak pembeli yang mengantri, tentu kita bisa melihat ada beberapa kasir yang dibuka gitu ya, supaya bisa mengurai tingkat antrian. Atau mungkin bisa dibuat juga teknologinya self check out gitu ya, jadi bisa membantu kasir utamanya. Atau di airport misalkan ya, ada loket check in, kita mesti melihat waktu Anda eh, ingin boarding gitu ya, Anda akan mengantri di loket-loket untuk mendapatkan boarding pass. Kalau antriannya panjang, tentu mereka akan membuka beberapa loket layanan ya, atau self check-in untuk mengurangi sistem antrian tersebut. Nah, atau di rumah sakit juga mungkin kita pernah melihat ya, di jam sibuk bagaimana dokter dan para administrasinya ya, adminnya menggunakan sistem janji untuk mengatur aliran pasien. Nah, ada juga metode simulasi Monte Carlo. Jadi metode ini adalah metode komputasi yang menggunakan pengambilan sampel acak berulang untuk memperkirakan hasil yang mungkin dari suatu peristiwa tidak pasti. Nah, metode ini digunakan biasanya untuk memodelkan fenomena dengan ketidakpastian yang signifikan dalam input seperti harga saham, perkiraan penjualan, dan manajemen proyek. Nah, simulasi Monte Carlo ini memungkinkan analisis sensitivitas dan korelasi antara variabel inputnya, sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemungkinan hasil. Nah, contoh misalkan dalam prediksi harga saham, teman-teman bisa melihat simulasi Monte Carlo ini digunakan untuk memprediksi harga saham di masa depan ya. Jadi dia prosesnya menggunakan data historis harga saham untuk membuat model prediksinya. Nah, variabel acak seperti volatilitas harga saham ini digunakan untuk mensimulasikan berbagai skenario harga saham di masa depan. Ya, caranya dengan membuat model, kemudian menentukan apa saja variabel acaknya atau random variabelnya, kemudian kita memilih distribusi probabilitasnya, kemudian kita menentukan pengambilan sampel acaknya, kemudian kita lakukan simulasi itu berkali-kali untuk menghasilkan beberapa skenario saham, dan akhirnya kita analisis ya, analisis hasilnya. Atau mungkin dengan analisis risiko project.
Kita bisa menggunakan simulasi Monte Carlo ini untuk menganalisis risiko dalam sebuah proyek, misalkan proyek konstruksi bangunan. Ya, jadi kita bisa gunakan. Atau kita bisa menggunakan manajemen inventaris, ya. Manajemen inventaris menggunakan simulasi Monte Carlo dalam mengoptimalkan manajemen inventaris di sebuah toko. Anda bisa melihat misalkan ya, di sebuah toko yang besar, gudang yang besar, kita bisa membuat modelnya menggunakan data historis, permintaan produknya seperti apa, misalkan ya, seberapa banyak produk di sisi utara, selatan, dan seterusnya. Kemudian produk apa yang paling banyak di stok. Kemudian kita lihat ya, identifikasi variabelnya di sana. Kemudian kita tentukan distribusi probabilitasnya. Kita ambil sampelnya secara acak, kita lakukan simulasi, dan kita analisis hasilnya. Nah, inilah teman-teman salah satu hal penting yang kita bahas dalam teori antrian. Nah, jangan lupa teman-teman nanti untuk mengerjakan forum diskusi di sesi ketujuh ini. Kemudian perhatikan juga batas waktunya, serta tugas kedua Anda dan tugas ketiga Anda yang sudah muncul di sesi 7 ini. Untuk untuk tugas kedua Anda di sesi ketiga, eh, sesi kelima, jangan lupa untuk diperhatikan batas waktunya supaya Anda tidak kehilangan momentum ya untuk mengupload jawaban Anda. Pastikan jawaban Anda adalah jawaban untuk mata kuliah ini, bukan untuk mata kuliah yang lain. Jadi silakan dipastikan waktu Anda mengupload, silakan di-download ulang untuk melihat apakah sudah benar jawaban yang Anda unggah ya. Baik, itu saja pengantar untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa pada sesi selanjutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.